Teman-teman sudah bisa lihat? Belum, Ibu. Ini rekaman sudah mulai ya, Bu. Observernya saya minta Ibu Risti itu timernya. Ya, saya Bu Dahlia sebagai observer. Siap Bu Dahlia? Halo, Sudah teman-teman? Sudah, Bu. Halo? Dahlia, siap ya Bu? Sudah Ibu. Sudah. Untuk Ibu adalah Ibu Skolastika, observer Ibu Dahlia, timernya Ibu Rilakanti. Sekarang pukul 10 lebih 19. Oke. Good morning class. Siapa timer? Hello, good morning. Oke, fine too. Oke, anak-anak, senang bertemu Anda kembali. Ya, baik, anak-anak. Suka tidak belajar bahasa Inggris? Suka. Oke, bagus. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, saya minta Tony, let us in pray. Teman-teman, marilah kita berdoa. Let us pray. Praise be. Ya, oke, thank you, Nak Tony. Ya, baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Tony, Present, Ma'am. Yuli, Present, Ma'am. Omi, Yes, Ma'am. Dahlia. Ya, oke, bagus. Harus rajin ya datang sekolah. Ya, oke anak-anak. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasikan konteks, gagasan utama dan informasi terperinci dari direktif. Ya, kemudian dapat membedakan penggunaan there is dan there are dalam membuat kalimat sederhana. Kemudian yang ketiga menyebutkan nama dan keberadaan benda dengan benar. Oke anak-anak, pelajaran kita kali lalu yaitu tentang descriptive text, yaitu mendeskripsikan benda, kemudian binatang, dan orang. Oke, hari ini kita belajar tentang penggunaan there is dan there are dalam teks deskripsi. Oke anak-anak, silakan dilihat. There is dan there are, ada gambar itu. Jadi there is dan there are itu artinya apa anak-anak? Ada. Oke, Ada. there is dan there are itu ada. Tetapi penggunaannya dalam kalimat itu berbeda ya anak-anak. Sekarang coba lihat. There is itu digunakan untuk singular. Apakah ada yang tahu apa itu singular? Tidak tahu. Oke, anak-anak. Jadi singular noun itu artinya benda tunggal. Dicontoh, coba lihat. Ada satu, kemudian ada satu kursi. Jadi di situ bendanya hanya satu. Di sini ada contoh kalimatnya penggunaan there is. There is an apple. Kemudian there is chair. Kemudian there is a bird. Anak-anak, jadi di sini there is ini ya anak-anak, attention please, jangan ribut ya. Iya, Bu. Oke, perhatikan ke sini. Jadi tadi dari situ digunakan untuk benda apa tadi? Benda yang cuma satu. Iya, benda yang tunggal itu dalam bahasa Inggris apa tadi anak-anak?
Singular. Okay, good, excellent. Ya, sekarang kita ke there are. Ya. Oke, sekarang there are. Sama tadi artinya ya, ada. Tapi penggunaan dalam kalimatnya berbeda. Sekarang there are digunakan untuk plural noun. Ya, jadi plural itu, ada yang tahu apa itu plural? Tidak tahu, Ibu. Oke, coba lihat di gambar. Coba lihat di gambar. Ada berapa apelnya? Ada berapa bukunya? Dan ada berapa kursinya? Kursi dua. Kursi ada Ya, 2, oke. apel 3. Oke, berarti plural itu artinya benda Lebih dari jamak atau lebih dari satu. Jadi plural itu benda jamak atau lebih dari satu. Oke, good. Sekarang di situ ada contohnya. There are 3 apples. There are many books. There are 2 chairs. Oke. Coba Yuli baca dulu. Nak Yuli, coba baca dulu. Yang mana Ibu? Yang mana Ibu? Halo? Ya, there are 3 apples. Coba baca. Ya. There are apples. Oke. Nah, Tony, yang berikut. There are many books. Yang berikut. Dan buat apa di belakang tuh? Coba baca. Aduh, yuk, ambil istilah ambil. Ayo Dan. Ya, there are 2 chairs. Oke, good. Ya, sekarang anak-anak coba lihat di situ. There are berarti ada. There are digunakan untuk menyatakan keberadaan atau eksistensi dari suatu benda jamak atau plural noun. Benda jamak dengan jumlah atau kuantitas lebih dari 1. Jadi untuk menyatakan benda yang lebih dari 1, biasanya ditambahkan imbuhan s atau es. Ya. Anak-anak bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa dengar suara ibu anak-anak? Iya, bisa, Bu. Kami dengar, Bu. Oke, baik. Sekarang kita ada latihan ini. Ibu minta work in pairs, ya berpasangan. Cari temannya, temani. Amati gambar yang ada. Di situ ada gambar ruangan kelas. Sebentar tulislah benda yang kalian amati. Tulis gunakan apakah there are atau there is dengan tepat sesuai dengan jumlah bendanya. Oke, kerjakan sekarang ya latihannya. Berpasangan. Sebentar presentasikan di depan kelas ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, oke. Have you finished? Finish. Belum. Oke, paham. Oke, silahkan kelompoknya Ambar, silahkan baca hasil kerjanya. Dua kalimat, Ibu. Ambar, sudah Ambar? Ya, sudah, Ibu. Oh, belum. Siapa yang sudah? Sudah, Ibu. Saya Ibu. Oke, ya coba Tony dengan temannya baca There- hasil kerjanya. Ya, ulangi. There is a board. There is a board. Oke, good. Dari bendanya ada berapa, Tony? Ada 1, Ibu. Oke, ya tadi kalau bendanya ada 1, gunakan there is. Ya, siapa lagi yang sudah? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Bisa, Maria. Bu. There is a pig. There are 3 chairs. Oke, good. There are 3 chairs. Ya, di situ ada 3
3 kursi. Ya, bagus. Siapa lagi? Saya, Omi? Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Ya, Omi. Omi, coba Omi. Iya. There is many clock. Oh, salah. Berapa gambar jamnya? Satu. Satu. Jadi kalau satu tadi pakai apa? There is. There Oh, there is, Ibu. There ya, is a one. clock atau one clock ya. Ya. Oh ya, kalau begitu saya perbaiki, Bu. There is Nah, a clock. silakan Omi. Oke, Ya, there good is Omi. clock. Ya, sekarang Kasih, Bu. kita ke gambar yang kedua ya. Coba lihat gambar yang kedua. Perhatikan, ini kamar tidur. Ini kamar tidurnya Yuli ini. Adi. Kamar tidurnya Garis, anak Kak. Yuli ini. Keren. Cantik. Keren nih. Itu bedroom. Ya, oke, silakan diamati. Berpasangan lagi ya. Tuliskan nama bendanya. Gunakan there are dan there is tadi ya, anak ya. Ya. Oke. Silakan, siapa yang sudah? Saya Bu. Ya, Yuli, coba. There is a clock. Ada jam. Oke, there is a clock. Oke, ada sebuah jam. Jam, Mbak. Saya Bu. Ya, Ambar, coba. Ya, silahkan, Ambar. There is a picture. Oke, ya ada sebuah gambar. Good. Aduh, ibu senang sekali anak-anak nih. Saya, Bu. Ibu. Saya, Bu. Ya, Kristi, coba Kristi. Oke, Bu. There is a wall. There is a wall. Wall ya, Bu, dinding itu, Bu. Sebuah Wall. dinding. Dinding, Bu. Benar, Bu. Dinding itu wall. Oh iya. Ya. Benar, Ibu. Ibu, Iya, mau tanya. Iya, silakan. Itu bantal bahasa Inggrisnya apa sudah, Ibu? Oh iya, jadi Spray oke, kali lalu kita kan sudah belajar tentang benda yang ada di ruang kamar tidur, di ruang kelas, di ruang tamu dan lain-lain. Jadi bantal itu apa, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Bantal itu Pillow. pillow. Oke. Oh ya, saya ingat, Bu. Ya. Saya ingat. Oke, amati lagi gambarnya. Siapa lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Ibu, kalau lemari bahasa Inggris apa? Oke, lemari itu ada lemari pakaian, ada lemari buku. Jadi kalau lemari buku itu namanya book shelf. Oke? Oh iya. Berarti di sini jumlah 1. Abe kasih kecil sini di kafe. Ya, oke. Sekarang kita amati gambar yang ketiga. Ini benda yang ada di dalam tas. Ya, dalam tas sekolah. Coba perhatikan anak-anak. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Dan. Coba. Dan yang belum bersuara ini. Ya, coba Dan. Benda apa saja di situ? There is a scissor. Oke, there is a scissor. Ya, siapa lagi? Ada benda apa lagi di situ? Ada pensil Apa Ibu. lem? Itu bahasa Inggrisnya apa, Bu? Lem, Halo? Ibu. Saya Bu. Ya, Ton, kenapa? Lem, Ibu, apa bahasa Inggrisnya, Ibu? Oh, lem itu blue. Di sini ada lem ini. Itu yang ini. Ada, Ibu. Ada, Ibu. Yang warna kuning itu, Ibu. Oh Ibu, itu lem Ibu. Oh ya, sorry. Jadi ini lemnya ini lem model baru. Jadi Ibu tidak terlalu tahu ini. Sorry ya. Ya, apalagi? Benda apa lagi? Ada gunting tuh, Ibu. Skisser Ada. sudah. Ya, ini eta, apalagi eta? Ada stabil. Ibu, apa? There are three box. Ini English. Ya, buat kalimat dalam bahasa Eraser. Inggris. Eraser. Gunakan there are dan there is tadi. There are three box. Ada 3 kotak tuh, Ibu.
Oh ya eta ya oke. Siapa lagi? Yang pink itu apa, Bu? Yang warna pink itu apa, Bu? Stabilo. Itu busa. Halo? Yang pink, Bu. Ya, iya ini namanya stabilo. Bahasa Inggrisnya apa, Bu? Ya ini sejenis apa namanya Spidol. spidol ya spidol. Pewarna. Ibu ada gambar ada Warna rusa itu. Ada rusa Ibu, gambar rusa. Tidak. Oh, ini iya, rusa. ini gambar di luar. Ini di luar ini pensil case-nya ya. Ini gambar di luar pensil case-nya. Benda yang ada dalam pensil case ini, silakan. Ada apa Ada lagi? Ruler Ibu, Mister. Ya, oke, ruler. English, gunakan there is and there are. Coba. There is a ruler. Ya, oke, there is a ruler. Pencil. Ada sebuah mister. Oke, siapa lagi? There is a sharpener. Pencil. Ya, oke, there is a sharpener. Oke, anak-anak, coba lihat ada apa ini? Gambar apa ini? Yang di atas, yang kecil warna pink ini. Eraser. Ya, oke, coba buat dalam kalimat. There is There is a eraser. Oke, There there is is a eraser. eraser. Ya, Ibu ada baik. Ibu, Ya, ya, ya. yang eraser itu pakai e atau pakai n Ibu? Oh ya ya ya, pakai en ya, pakai en. En eraser ya, karena erasernya itu diawali dengan bunyi vowel ya, bunyi vokal. Eraser. Ya, oke. Nanti itu kita bahas di pertemuan berikut ya, anak-anak tentang penggunaan en dan itu artikel dan en. Bu, istirahat, Bu. Ya, ya, sebentar ya, anak-anak. Ini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya, suruhannya, ya, Bu, lihat di situ. To fill in the blank with there is or there are. Jadi di situ ada 7 nomor. Kalian kerjakan itu lengkap dengan menggunakan there is dan there are. Do you understand? Yes. Kami paham? Paham Bu. Oke, bisa kerjakan itu. Gunakan there is dan there are. Ya, baik anak-anak. Sekarang coba dan apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? There is, there are, Bu. Ya, Tentang there is, there are. dan there are. Oke, penggunaan there is dan there are dalam kalimat. Ya, baik anak-anak. Ibu harap kalian bisa menggunakan there is dan there are dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam membuat kalimat harus mengetahui perbedaan kapan kita menggunakan there is dan kapan kita menggunakan there are. Ya. Karena waktu sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Ya. Karena kita tadi sudah diawali dengan doa, sekarang saya minta Tony lagi untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Ya, pimpin kita dalam doa. Silakan Tony. Di atas guys pin. Okay, goodbye. See you. See you. Goodbye, ma'am. Sebentar aku merambil itu. Tapi sekarang pengen. Oh. Yes.
Baik, terima kasih sudah selesai ya Ibu Skolastika. Sorry. Dilanjutkan sebagai observer Ibu Lia Dahlia lebih dulu, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Skolastika untuk presentasinya. Bagus sekali. Cuman tadi saya ada sempat menurut saya ya, di awal pembelajaran itu sempat guru fokus sendirian saja, tidak melibatkan siswa. Sampai tadi kan sempat ditegur anak-anak itu, baru kemudian mereka kembali lagi fokusnya. Terus yang kedua, tadi ada dibacakan definisi kan tadi itu. Nah itu lebih banyak guru yang bacakan. Kalau bisa siswa dilibatkan juga supaya mereka tidak lari-lari fokusnya kan. Terus di penjelasan materi yang digambar di 3 yang di kotak pensil. Nah seperti kemarin kan pernah dijelaskan oleh dosen kalau misalnya kita harus siap dengan berbagai pertanyaan siswa meskipun itu tidak berkaitan dengan materinya nanti. Yang nyentil-nyentil keluar itu biasa ada. Nah seperti tadi itu kan gambar apa tadi itu? Gambar rusa itu kan tidak dijawab. Seharusnya kan itu kan merupakan masih bagian dari gambar juga kan, gambarnya melekat di pensil itu apa di tempat pensil itu seharusnya sudah dijawab juga. Seperti itu saja kalau menurut saya. Makasih Bu. Ya, makasih Bu Lia. Ada lagi Bu Ledi ingin menyampaikan atau saya langsung ya. Bu Siti langsung. Oh, okay. Baik, Ibu Skolastika, memang saya tertarik juga dengan cara menyampaikannya cukup runtut ya. Hanya ini saya apresiasi tapi perlu lebih disempurnakan lagi seperti yang disampaikan Bu Lia. Itu ada hal-hal yang perlu disiapkan juga. Satu hal tadi yang berkaitan dengan kata benda ya, singular or plural. Itu kalau scissors itu tunggal atau jamak ya untuk semuanya. Ya, itu ya scissors karena Mbak S Ibu. Jamak tunggal. Dia sudah ditakdirkan tunggal tapi berbentuk jam. Berarti harus pakai tambah S, scissors. Iya, artinya karena ada dua apa itu? Dua pegangan Ya, toh untuk jari itu. Iya, 2 pegangan. Jadi, ya Iya. baik. Jadi ada beberapa kata benda yang selalu diperlakukan jamak. Contohnya trousers, shoes, Ya. glasses kacamata. Kan tidak mungkin itu satu. Termasuk di sini scissors, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam menjelaskan itu, kata benda itu ada yang selalu diperlakukan jamak dan tidak dengan tambahan S bisa jadi. Contohnya police, polisi itu kan selalu diperlakukan jamak. Audience juga jamak. Nah itu kita harus waspada. Yang berikutnya, bagaimana dengan kata benda yang uncountable? Nah, ini harusnya diperkenalkan juga pada siswa, ya. Jadi kata benda itu kan tidak hanya yang bisa dihitung, tapi juga bisa uncountable. Kalau diperluas lagi, kata benda itu macamnya ada juga yang abstract or concrete noun. Nah, itu juga. Nah, kalau mungkin ini waktunya tidak memungkinkan hanya 20 menit, at least yang terkait dengan jumlah itu countable dan uncountable itu juga disinggung Bu ya, supaya siswa lebih paham bisa dihitung dan tidak bisa dihitung itu yang bagaimana. Dan termasuk tadi yang selalu diperlakukan jamak tapi bentuknya tidak selalu ditambahi S
Ya, itu kan juga masih ada. Iya. Itu saja nih terkait dengan kesiapan konten materi ya Ibu. Kalau dalam penyajiannya dari pembukaan, kegiatan inti sampai penutup, saya kira itu sudah sistematis dan rapi ya, lancar juga dalam penyampaiannya oleh Ibu Guru. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin dari Bu Edi kalau mau menambah. Bu Edi, adakah yang perlu disampaikan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Terima kasih Bu Solastika dan teman-teman Terima yang kasih Bu atas masukannya. Teman-teman terima kasih. lainnya. Ya, baik, saya tutup dulu rekaman. Sama-sama Bu.